Kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan apa, nak? Kelinci. Oke, ini ya. Di suatu pagi yang cerah, tampak seekor kura-kura berjalan dengan riangnya di sebuah taman. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Andai saja aku punya teman bermain di sini, tentu akan membuat suasana semakin menyenangkan. Sebaliknya, apa yang terjadi di kemudian berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Ketika dia bertemu seekor kelinci, kelinci itu mengejek dan menertawakannya. Meskipun demikian, kura-kura tetap tersenyum dan memberi salam kepada kelinci. Selamat pagi, Tuan Kelinci. Apa kabar? Kelinci itu tidak berkata apa-apa, tetapi tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa menahan tawa ketika aku melihatmu, Tuan Kura-kura. Mengapa? Adakah sesuatu yang lucu denganku? Tanya kura-kura. Kamu berjalan sangat lambat, Tuan Kura-kura. Jawab kelinci. Siapa yang berjalan lambat? Aku? Siapa bilang aku berjalan sangat lambat? Tanya kura-kura. Dengan kaki-kakimu yang menggelikan itu, aku yakin kamu tak bisa lari. Kamu cuma bisa berjalan pelan saja. Akan tetapi, tak ada masalah dengan kakiku, kata kura-kura. Kura-kura sebenarnya marah, tetapi ia tersenyum lalu ia berjalan dan berkata, selamat tinggal Tuan Kelinci, sampai jumpa. Tunggu, Tuan Kura-kura, kemana kamu pergi? Kamu pikir bisa pergi jauh dengan kakimu itu? Mendengar hal itu, kura-kura bertambah marah, tetapi ia mencoba menahan marahnya. Mengapa kamu selalu mengejek dan memperolokku? Tanya kura-kura. Mendengar apa yang dikatakan kura-kura, sang kelinci tertawa lebih keras. Bagaimana aku tidak menertawaimu? Karena kamu tidak akan pernah bisa berjalan secepat aku, kan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah bintang tercepat di hutan ini? Kata kelinci. Hutan ini? Iya. Kelinci bilang gitu sama kura-kura. Meskipun begitu, itu belum berarti kamu akan menang bila kita adu lari, kata kura-kura. Apa? Apa kamu yakin dengan kata-katamu itu? Ya, tentu. Aku akan menjadi pemenangnya, kata kelinci dengan sombongnya. Baiklah, kamu bisa melihat sebuah pohon di atas bukit itu, bukan? Kata kura-kura. Iya. Ada apa dengan pohon itu? Jawab kelinci. Sekarang mari kita berlari ke sana. Siapa yang bisa mencapai pohon itu lebih dulu di antara kita, dialah pemenangnya, kata kura-kura. Apakah kamu sungguh-sungguh, Tuan Kura-kura? Tanya kelinci. Ya, tentu Tuan Kelinci. Mari kita mulai balapan ini, jawab kura-kura. Mulai lomba ya, kura-kuranya sama kelinci mulai lomba. 1, 2, 3. Kura-kura tertinggal jauh di belakang kelinci. Kelinci memang binatang yang dapat berjalan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kura-kura. Setelah berlari dan meninggalkan kura-kura jauh di belakangnya, kelinci mulai berpikir, lebih baik aku istirahat dan berbaring dulu di sini. Setelah kura-kura sampai di sini, aku akan melompat dan berlari kembali, kata kelinci. Iya. Maka berbaringlah kelinci dan tertidur. Ia tertidur berjam-jam lamanya, dan ia pun tidak mendengar ketika kura-kura melewati. Kura-kura bahkan sudah jauh meninggalkan kelinci yang sedang tertidur. Hari sudah mulai gelap ketika ia terbangun. Astaga! Ia berteriak. Hari sudah gelap. Di mana kura-kura itu? Siapa yang tertidur, nak? Iya, tertidur. Iya, udah mau sampai. Kemudian kelinci melihat ke arah bukit dan melihat kura-kura sudah mendekati pohon yang telah mereka sepakati. Sialan, ia hanya tinggal beberapa meter lagi dari pohon itu. Aku harus lari lebih cepat untuk mendahului kura-kura itu, katanya. Kelinci berlari dengan sekuat tenaga untuk mencapai pohon itu. Lebih dulu 10 menit, 3 menit, 1 menit, 2 detik, 1 detik, dan akhirnya kura-kura dapat mencapai pohon itu lebih dulu. Kura-kuranya akhirnya. Kelinci terlambat hanya 1 detik. Dia merasa malu atas keangkuhannya.
Dia pun kehabisan tenaga setelah berlari dengan sangat cepat. Akhirnya kelinci berguling-guling ke tanah dan mati. Mati kan kelinci. Apa? Tamat. Apa pesan dari cerita ini, nak? Bahwa kita tidak boleh sombong. Di dalam cerita ini siapa yang sombong? Kelinci. Jadi kita nggak boleh sombong. Oke? Nggak ada temennya nanti, betul. Oke, selesai.